Sahabat Shalom, Sahabat Shalom, Tuhan memberkati. amin. Kembali lagi kita ibadah hari Sabat, hari yang ditentukan Tuhan dari awal penciptaan semesta ini. Dan siapa saja yang mengatakan amin, orang itu akan menerima berkat. Amin. Karena memang setiap hari Sabat Tuhan itu berhenti untuk memberkati karya ciptaan. Amin. Kata-kata ini tidak mungkin dia lupakan begitu saja. Karena ini adalah dari mulutnya Tuhan sendiri. Makanya setiap hari Sabat itu kita akan terima berkat. Kalau kita mau untuk menguduskan hari yang ditentukan oleh Tuhan ini. Kembali ini kita boleh merenung lagi. Renungan kita terambil dari Yesaya. Yesaya pasalnya yang pertama, 1 sampai ke yang ke-20. Sekali lagi, renungan kita hari ini, hari Sabat, Yesaya pasal yang pertama, 1 yang ke-20, satu orang baca. Yesaya 1 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Yahweh berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunannya yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Yahweh, menista yang Maha Kudus, Tuhan Israel berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Yahweh semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Amora. Dengarkanlah firman Yahweh, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Tuhan kita, hai rakyat manusia Amora. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Yahweh, Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan dari lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap ke hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang kejam. Belalah hak-hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Yahweh. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dan negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Yahweh yang mengucapkannya. Demikian firman Yahweh. Haleluya. Ini ditulis oleh seorang nabi, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu adanya zaman Raja Usia. Raja Usia itu punya anak namanya Yotam. Yotam itu punya anak namanya Ahaz. Ahaz itu punya anak namanya Yehezkiel. Jadi zamannya namanya Nabi Yesaya ini dari Raja Usia sampai kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia itu raja benar. Sungguh luar biasa, dia benar. Sama dengan Raja Daud. Ini dicatat kelakuannya namanya bangsa Israel ini dari generasi ke generasi. Kita sudah dengar bersama tadi bagaimana namanya bangsa Israel ini, bangsa yang jahat, bangsa tegar tengkuk ini, memang dicatat dalam buku ini. Saya selidiki kitab suci yang bertahun-tahun ini. Bangsa Israel itu dari keluarnya saja pun dari Misraim itu sudah melakukan kejahatan. Jadi pembangkangan demi pembangkangan dicatat loh dalam buku ini. Kenapa sih ada nabi-nabi ini? Setiap generasi atau setiap raja itu ada namanya nabi. Kenapa ada nabi ini? Kalau kita mau saja menyelidiki atau membaca kitab suci baru kita tahu gitu. Tugas nabi ini memperingatkan namanya orang Israel atau raja-raja Israel ini supaya kembali kepada hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang dimaksud itu apa? Taurat. Hukum Taurat. Jadi tidak ada loh saudara ajaran lain dari zaman Mose itu sampai kepada namanya Yesaya ini, tidak ada namanya ajaran lain, hanya namanya hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini yang dicatat oleh Mose. Jadi dicatat Mose itu dari mulutnya namanya Tuhan ya, Yahweh. Makanya hukum Taurat itu disebut namanya kebenaran. Kebenaran dan keadilan. Karena benar-benar ini dicatat dari mulutnya namanya Tuhan ini. Waktu dicatat namanya kitab Taurat ini bukan hanya Mose saja yang mendengar, tapi semua orang mendengar. Nah ini kelebihannya saudara. Ya? Jadi kalau ada orang mengabaikan namanya hukum Tuhan, itu orang paling rugi di dunia. Ya. Jadi dicatat. Jadi zaman namanya Mose, ya. Terus sudah dicatat itu. Dari generasi ke generasi saudara peringatkan kepada Israel itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya loh, ya. Kembali kepada hukumnya Tuhan. Jadi cukup keras juga yang kita baca hari ini. Kalau kita lihat tadi ayatnya 3, ya, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Apa sih yang dikatakan tidak memahaminya? Kalau kita baca lengkap kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, memang tidak ada ajaran lain. Hanya hukumnya Tuhan saja, tidak boleh namanya diabaikan namanya hukum Tuhan ini. Ya. Tapi kan berjalanlah waktu. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, perhatikan dari Mose itu digantikan namanya Yosua bin Nun ini. Yosua bin Nun itulah nabi sangat benar. Dia tidak cacat. Nggak ada kesalahan sedikit pun ini. Kenapa ini orang ini? Coba saya teliti, saya selidiki. Memang dia nggak sok tahu orangnya.
Jadi namanya Yosua bin Nun ini dia nurut-nurut saja. Dia seorang pemberani. Kenapa dia berani? Karena ada yang menjamin. Dia juga mengerti namanya hukum Tuhan. Ya. Sehingga namanya Yosua bin Nun ini masuk tanah perjanjian. Coba bayangkan aja kalau kita selidiki kitab suci ini. Ada jutaan orang dari Misraim itu menuju tanah Kanaan. Hanya yang masuk itu hanya 2. Yang masuk itu adalah namanya Yosua bin Nun sama Kaleb bin Yefune. Kedua orang ini saudara, luar biasa. Sedangkan Moses sendiri, Aharon dengan Miriam itu tidak masuk. Itu. Kenapa tidak masuk? Dicatat sana bilangan 20 sana, ayat 10 itu, karena teledor kata-katanya. Apa sih kata teledor itu? Teledor begini saudara. Pada waktu namanya Mose ini sudah marah sekali, marah deh. Pokoknya dia udah capek, marah. Bagaimana tingkah lakunya ini orang Israel waktu ada di padang pasir. Kurang apa sih di padang pasir sana itu? Makanan sudah ada setiap hari itu namanya mungut, namanya manna. Makanan itu daging sendiri pun setiap hari itu ada daging. Nah air itu tinggal minta aja gitu loh. Ya. Tapi tetap saja mereka bersungut-sungut. Akhirnya apa? Mose itu mengatakan begini. Kalau kita baca namanya bilangan 20 ayatnya 10 di sana, dia saking kesalnya itu dia sudah jengkel ini orang-orang Israel ini yang tegak tengkuk ini, yang dikatakan tadi ini bangsa yang jahat ini, ya. Akhirnya katanya begini, hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami mengeluarkan air dari gunung itu? Dari kata kamilah itu, jadi kedua orang ini, Mose dan Aharon tidak masuk. Jadi tidak masuk loh saudara. Jadi belum mereka menyeberang namanya sungai Yordan saudara. Jadi mereka tidak masuk. Jadi yang masuk ini yang sisa 2 orang. Ya, pemimpin-pemimpinnya. Jadi jutaan orang itu juga mati di padang pasir sana. Jadi keturunan-keturunan mereka sajalah yang lahir di padang pasir itu yang masuk dalam perjanjian saudara. Akhirnya kalau kita baca lengkap kitab suci ini, dari namanya Yosua bin Nun tadi itu kalau kita baca namanya hakim-hakim di sana, itu orang Israel itu kejahatan demi kejahatan. Jadi kejahatan demi kejahatan, mereka lupakan lagi hukum Tuhan, mereka tidak kenal nama Yahweh lagi. Tidak kenal lagi. Akhirnya kalau kita baca zamannya siapa? Zaman Raja Daud, itulah dikembalikan namanya hukum Tuhan. Makanya dijadikan contoh namanya Raja Daud ini saudara. Gitu? Jadi jadikan contoh. Jadi kalau kita hitung-hitung loh saudara ya, dari namanya Raja Daud ini kepada raja namanya Usia itu ratusan tahun juga, gitu kan? Ratusan tahun. Jadi raja-raja itu sesudah Daud itu benar, tapi mereka masih ada namanya pengorbanan di gunung-gunung itu. Kalau di selatannya, kalau namanya utara itu kan udah permanen lah mereka kan, udah permanen lah, udah kepala batu lah. Susah dan nasihati. Sekalipun ada nabi-nabi sana, ada nabi Elia, ada nabi Elisa gitu. Mereka tidak pedulikan. Mereka tidak pedulikan loh saudara. Ya. Mereka tetap kepala batu gitu. Sampai zamannya namanya Raja Usia ini. Nah Raja Usia ini ada nabi namanya Yesaya ini. Coba mengatakan ini. Ya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak yang berlaku buruk. Mereka tuh meninggalkan Yahweh, menista maksud Tuhan Israel, dan berpaling membelakangi dia. Coba pada waktu itu Tuhan marah sekali, sangat marah sekali. Ya. Mereka susah dinasehati. Ya. Jadi dari generasi ke generasi ini, ya, kejahatan demi kejahatan. Coba bayangkan aja ini ada namanya anaknya Raja Daud bernama siapa? Yang mengganti Raja Daud siapa? Namanya Salomo saudara. Salomo itu saudara akhir hidupnya juga jatuh saudara. Ya, Salomo ini terlalu banyak istri. Bayangkan aja dari bangsawan itu 700 orang, gundiknya 300 orang, 1000 orang saudara. Ya, saking bingungnya namanya apa mengurusi istri-istrinya itu.
Akhirnya namanya Salomo ini juga pun terjatuh, saudara. Ya, terjungkal juga. Digantikan namanya anaknya siapa? Namanya Rehabea. Nah, zaman Salomo itu, sesudah Salomo itu terpecahlah namanya kerajaan ini. Ada namanya kerajaan Israel Utara maupun kerajaan Israel Selatan. Ya. Nah, kalau kita urut-urutin raja ini dari Rehabeam ini sampai Usia ini dari generasi ke generasi. Karena semua di selatan itu ada keturunan Raja Daud, saudara ya. Jadi Usia ini itu keturunan dari Raja Daud. Ya, ya. Jadi Usia ini sebenarnya dia benar juga, tapi bukit-bukit pengorbanan tetap ada, saudara. Jadi manusia-manusia lain itu masih ada juga persembahan-persembahan namanya di atas gunung itu, saudara. Dicatatlah dalam buku ini, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan itu, kalau ada suatu saat nanti, hukum Tuhan itu tidak berlaku. Ini kejahatan yang luar biasa, saudara. Jadi kalau ada orang nanti tidak mau lagi mendengar hari Sabat, itu kejahatannya yang luar biasa dan tidak akan pernah diampuni. Lu bayangkan tadi ini, bangsa yang jahat ini. Kenapa mereka mengatakan jahat? Karena mereka sudah tidak kenal Tuhan lagi. Mereka tinggalkan namanya hukum ini. Hukum Taurat itu ada jaminannya. Saya mau beritahu, Pak. Kalau orang meneliti kitab Taurat itu ada jaminannya. Dijamin kita apa? Apanya? Ya, kesehatan kita dijamin. Ya, tidak akan kita mati kelaparan. Lu perang itu gak usahlah saya yang perangin, tenang aja lah. Yang penting ikuti saja hukum. Ini pesan Tuhan. Tapi berjalanlah waktu, ya, bangsa ini menyimpang dari kebenaran ini. Kebenaran yang dimaksud itu adalah namanya hukum Tuhan ini, ya, yang dicatat oleh namanya Mose ini. Mereka dikatakan jahat, saudara. Sangat jahat mereka ini. Akhirnya kalau kita baca namanya ayatnya, ayat 5, perhatikan ayat 5 di sini, coba kencang ini. Ayat 5, dia saking jengkelnya tuh, udah marah sekali Tuhan ini. Ayat 5-nya. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Coba, saya mau pukul di mana lagi? Mau cari tempat pukul itu sudah tidak ada. Mungkin dari kepalanya sampai kakinya itu susah. Udah babak belur, tapi mau pukul di mana lagi? Cobalah, saudara. Ya. Apa sih yang dimaksud? Apakah Tuhan benar turun dari surga sana terus ambil rotan dipukul-pukul itu, ya, dipukul kakinya sampai kepalanya, ya? Kan tidak, saudara. Pukul pakai apa? Makanya kalau kita selidiki kitab suci, makanya saya berulang-ulang kali saya pesan kepada siapapun ini, khususnya pendengar ini di YouTube ini, yang sudah subscriber ini, ya, berulang-ulang kali saya ngomongkan, saya sampaikan ini, tolong baca namanya Imamat 26 maupun juga Ulangan 28. Karena Imamat 26 di sana ada namanya kata berkat dan ada kata kutuk. Juga Ulangan 28 sana ada kata berkat dan ada kata kutuk. Ya. Harus kamu baca tuntas di situnya. Ya. Ini pesan Tuhan, ya, supaya orang jangan macam-macam. Macam-macam dengan apakah hukum-hukumku ini ada hukumannya. Yang dimaksud tadi mau pukul di mana lagi? Sudah dari kepala sampai telapak kakinya sudah tidak ada. Misalnya kalau dipukul, ya. Saya kalau namanya ada ponakan saya namanya Khaled ini, kalau saya pukul kakinya udah sampai ke atas itu udah bekas-bekas, ada bekas pukulan itu, lidi itu, ya. Ya. Jadi Tuhan bilang saya mau pukul di mana lagi? Ya, sudah berbekas semua. Apa sih yang dimaksud itu? Pukulan-pukulan tadi ini. Saking marahnya Tuhan ini, ya, saya akan menghukum. Dihukum gak namanya bangsa Israel ini? Dihukum, saudara. Makanya saya mengatakan baca kitab suci ini lengkap. Khususnya namanya raja-raja. Raja-raja 1 itu, ya, 1 raja-raja berapa pasal? Itu ada 22 pasal. Kalau 2 raja-raja itu ada namanya 25 pasal, saudara.
Nah, di raja-rajanya adalah nabi-nabi ini. Ya. Di sana zamannya Usia ini sampai Hizkiel ini ada nabi Yesaya, ada nabi Hosea, ada nabi Mika, ada nabi-nabi yang lain lah, kan gitu. Ada nabi-nabi di situ. Kan memperingatkan sekian orang, kan jutaan orang ini kan diperingatkan terus menerus itu supaya orang-orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Yang dia minta Tuhan itu tidak sulit-sulit banget. Kembali saja ke hukumku. Gitu? Kembali kepada hukumku. Itu tapi mereka tidak mau kan, ya. Bayangkan dia bilang kan, di mana lagi kamu mau dipukul? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak, bilut dan luka, balut, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Babak belur. Ya, kalau kita baca dari generasi ke generasi itu memang bangsa Israel babak belur. Sampai yang di utara ada yang sampai mati kelaparan nggak? Halo, di utara itu saudara ada yang mati kelaparan. Saking nggak ada makannya, artinya anaknya mereka makan saudara. Ya, makan. Kalau kau baca 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7 di sana, kalau kau baca di sana pasti lu ketemu tuh. Kenapa seperti itu? Karena mereka melawan. Itulah tadi. Ya, memukul di mana lagi ini? Coba satu orang. Supaya orang mencatat ini, supaya orang tidak melawan Tuhan ini, supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan ini. Kalau hari ini kau sadar, kau mencatat, ya, kembali kepada hukum, dia tidak akan memukul. Ya. Dia tidak akan memukul. Tapi kalau engkau tetap melawan, ya, tetap mengabaikan namanya hari Sabatnya, hari-hari yang lainnya, kan tadi kan ada perayaan di bawah kan, biarpun lu merayakan ini Khobar, saya tidak akan mendengar. Ya, kembali kepada hukum, itu saja yang dia mau. Makanya kalau kebaca namanya Ulangan 28, Ulangan 28 ayatnya mestinya dibaca semua di situ, karena ada 66 kalau nggak salah, 64 di sana ayatnya. Ya? 68 ayat itu baca keseluruhan, tapi ambil saja dari ayatnya 58 sampai 61. Perhatikan di sini, ini warning memang dikasih warning kepada Israel itu supaya tidak menyimpang dari hukumnya. Kalau sampai menyimpang nanti akan saya pukul. Pukul ini bukan pukul pakai rotan, saudara. Perhatikan di situ, apa sih yang dimaksud di situ? Dari ayatnya 58 sampai 61. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mitsraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Nah, kalau kamu menyingkap, kamu tidak melakukan sesuai namanya hukum Taurat, makanya aku berikan pukulan. Pukulan apa di situ? Itu penyakit, saudara. Penyakit, saudara. Makanya saya mengatakan sampai zaman kita ini penyakit luar biasa. Makanya kalau saya dengar Pak Pendetanya, makanya saya mengatakan kalau engkau mati itu umur 70-80 tahun, itu wajar saja. Ya? Karena memang sudah ada di dalamnya kitab suci itu 70, kalau kami kuat 80 tahun katanya. Jadi pun kalau dia sakit nanti 70, itu saya anggap itu sakit tua. Yang paling parah itu, ini orangnya masih muda sekali. Masih muda gitu, masih muda. Mati karena penyakit, saudara. Ada yang mati karena stroke, ada mati karena jantung, ada yang mati lagi kalau perempuan namanya yang paling saya sedih itu kalau namanya dia penyakit payudara, ya. Terus namanya parah-parahnya lagi pada waktu dia mati ini orang, dia tidak koreksi ajarannya si pendeta ini. Ya. Dia tidak koreksi loh. Kenapa sih jemaat saya ini masih muda kok
Mati seperti itu gitu loh. Akhirnya apa? Dengan lantangnya di mimbar dia ngomong begini. Ini yang mati, kalau tua sudah waktunya ya. Yang muda begini. Oh, kami sangat menyayangi engkau, si A, siapanya yang mati kan? Kami menyayang, sangat kami menyayang. Tapi Yesus itu lebih menyayangi engkau. Ini ajaran-ajaran setan ini, saudara, yang kita tolak ini. Mereka tidak koreksi ajarannya. Gitu? Mereka tidak koreksi ajarannya. Justru dikasih warning dari situ. Siapa yang tidak melakukan sesuai namanya hukum Tuhan ini, aku timpakan pukulan apa yang dimaksud di situ. Tadi kan kita sudah baca bersama, namanya Ulangan 28 ayat 58 sampai 61. Ya, pukulan penyakit, saudara. Makanya kalau kita telusuri isi kitab suci di dalam, pukulan-pukulan Tuhan itu adalah namanya penyakit, apalagi kelaparan, apalagi peperangan, saudara. Jadi kalau kamu tidak mengalami apanya penyakit, kelaparan, kamu lolos dari kelaparan, namanya penyakit. Kita lihat sekarang Israel, peperangan nggak sekarang ini? Peperangan, saudara. Coba kemarin namanya apa? 10 Agustus ya? Apa? Yang kemarin waktu 1 tahun lalu diserang namanya ini kan? Ini bukan peperangan, saudara, lagi bersenang-senang orang disikat itu sampai 1.000 lebih orang itu, saudara. Kalau kau baca dalam kitab suci di dalam, seperti itu diperingatkan Israel ini. Ya, no? Makanya hari ini marilah kau baca lagi ulang-ulang ini namanya Yesaya ini. No? Mau pukul di mana lagi nih? Sudah dari telapak kaki sampai namanya ke ujung kepalanya sudah bengkak semua. Sudah dihajar babak belur, tapi manusia ini tidak sadar juga. Makanya saya mengatakan zaman kita ini, Pak Pendeta, dia tidak sadar. Ya? Pada waktu saya selidiki kitab suci ini, kalau negara ini tidak dilindungi undang-undang hukum, itu sudah saya lemparin batu di Pak Pendeta ini. Gitu? Karena mereka menyimpang dari hukum Tuhan ini. Setiap hari itu, setiap minggu didoktrin orang-orang ini supaya tetap namanya lawan namanya perintah Tuhan ini. Ini kan gawat sekali loh, saudara. Ya? Kalau kau begini kau bisa, Tuhan akan mentolerir. Anaknya saja dia hajar sampai babak belur itu, saudara. Makanya perlu sekali membaca namanya Yesaya tuntas, berapa pasal Yesaya itu ada 66 pasal itu, dibaca lengkap itu supaya engkau tahu, gitu. Supaya engkau sadar. Kalau engkau baca nama raja-raja itu harus dibaca lengkap, raja-raja 1, raja-raja 2, supaya engkau tahu apa yang dilakukan bangsa ini. Apakah Tuhan itu marah-marah? Tidak pernah namanya Tuhan marah-marah. Kalau engkau melanggar hukumnya, Tuhan akan marah. Itulah tadi, mau pukul di mana lagi nih? Ya. Mereka kepala batu dan kepala batu dan kepala batu dan kepala batu. Teruslah dari generasi ke generasi itu susah diperingatkan. Ya. Babak belur, saudara. Makanya engkau baca sampai mentoknya di sana Raja Yosia. Ya, akhirnya sesudah Raja Yosia kan ada anak-anaknya. Sampai Raja Sedekia ini kan hancur namanya Yerusalem ini. Sudah diperingatkan. Udah dari awal sudah diperingatkan, sudah dikasih tahu, tetap saja ngeyel, saudara. Ya. Akhirnya apa? Dibuang. Dari pembuangan Babel itu sampai detik ini tidak ada lagi raja, saudara. Bayangkan saja berapa ribu tahun ini. Ya. Kurang lebih itu, saudara, 2.000 tahunan. Hampir 3.000 tahun ini, saudara. Dari Yesaya ini sampai detik ini, saudara. Apakah bangsa Israel juga pun sadar? Oh tidak, tidak sadar. Tetap saja, kita ini sudah dipukul babak belur. Coba kan, orang asing itu sudah babak belur, saudara. Penyakit, waduh. Makanya kemarin babak belur betul pada zaman corona itu berapa orang yang mati. Kalau tidak tertolong namanya, ada rumah sakit, oksigen itu musnahlah manusia ini. Ini warning juga. Tidak ada lagi yang sadar, saudara. Makanya saya kemarin pada waktu namanya corona itu saya cuek-cuek aja. Ya, karena ada janjinya. Gitu?
Ada janjinya, lo sudah percaya kepadaku tidak akan menimpa corona itu, ada janjinya. Makanya saya pegang namanya Mazmur 91. Mazmur 91 itu hanya 16 ayat loh saudara. Tapi kalau kita pahami itu saudara, lu nggak usah takut. Nggak usah takut katanya. Biarpun bergelimpangan kanan kiri, lu nonton aja kan. Saya nggak takut. Kenapa sih saya pakai namanya dulu namanya apa namanya masker itu kan perintah apa anjuran namanya pemerintah. Nah pemerintah itu harus kita taati, harus itu kita taati, ya kan? Tapi kalau untuk takut saya kena namanya corona tuh saya mati corona, saya lempar itu ke kitab suci, berarti Tuhan itu tidak melindungi saya, gitu. Misalnya anak saya tiba-tiba mati karena payudara, tiba-tiba karena mati karena jantung, stroke, saya buang itu kitab suci. Nah, lemparin aja, saya buat apa? Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir. Yang penting saja kembali kepada hukumku, maka aku akan jamin. Amin. Itu janjinya. Ya? Dia akan janjikan kita keselamatan itu loh, saudara. Ya? Kalau kita baca namanya 18 di bawah, ayat 18, ya. Sekalipun nanti dosa memerah seperti kermisi, yang penting kau ini tobat kembali kepada hukumku, ya, maka aku akan mengampuni. Coba ayat 18-nya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Yahweh. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Terus? Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kalau kamu sadar, kamu menurut, kamu tidak menolak ini, Tuhan itu akan melindungi kita loh saudara. Tapi kalau kamu tetap membangkang itu, makanya dia bilang selanjutnya di bawah, sekalipun kamu berdoa dan berdoa, aku akan memalingkanmu. Muka baca selanjutnya di bawah. Ya, sekalipun kamu berdoa berulang-ulang kali, tetap aku memalingkanmu. Coba baca. Ayat berapa? Baca. Tunggu. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Dan 15 ayat 15-nya. Ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan sebab tanganmu penuh dengan darah. Terus? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Kalau kamu tidak sadar, sekalipun kamu berdoa jungkir balik, jungkir, saya tidak akan mendengar. Benar nggak sekarang saudara? Ya? Mati konyol. Ya. Makanya saya mengatakan orang Israel sudah jahat, orang Kristen lebih jahat lagi. Kenapa saya mengatakan mereka satu dengan Kristen ini? Siapa yang menolak ini? Ya? Karena jelas di dalam itu mereka ajak orang-orang supaya kita melawan Tuhan itu, supaya kita meninggalkan hukum Tuhan. Coba. Ini Kristen loh saudara. Nggak tahulah mereka itu dari mana, pasal berapa, ayat berapa, menghadang orang. Mereka karang-karang sendiri, padahal isi kitab sucinya tidak demikian. Lu bisa bayangkan aja, meniadakan satu iota, satu titik saja pun dihukum, apalagi kau berkalimat-kalimat, apalagi lu suruh buang, gimana sih? Ini kan mati konyol namanya. Artinya apa? Kitalah yang tanggung sekarang babak belur. Berapa keluarga kita yang mati sia-sia? Gitu? Mati karena penyakit, ya. Sudah banyak sekali loh. Keluarga-keluarga kita ini banyak sekali saudara. Makanya saya mengatakan pendeta itu
tidak apa ya, tidak sadar saudara. Ajaran yang disampaikan ini sesuai isi kitab suci atau enggak? Ini kan dia adopsi saja dari sana, dari Eropa. Dia ingat saja itu, Taurat tidak berlaku, padahal di dalam kitab suci tidak diketemukan. Dipiara ini saudara. Kalau sudah begini ini, waduh gimana ya? Sekarang saudara kalau baca ini, sekalipun kamu berdoa, saya tetap memalingkan mukaku. Kecuali kamu sadar, kamu kembali kepada hukumku, maka aku anjami. Seperti itulah Tuhan ini. Ya toh? Coba Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 8 sampai 13. Yesaya 6. Memang benar loh saudara ya. Berjalanlah waktu ini memang manusia Israel makin menulikan telinganya. Benar loh saudara. Yesaya ini sampai saat ini benar saudara. Itu untuk orang Israel. Bagaimana lagi orang Kristen ini lebih membatu-batu saudara. Coba baca Yesaya ini. Ini bukan semakin sadar mereka tadi ini. Sekalipun dosamu loh ya. Merah seperti kermisi ya. Tapi kalau kamu sadar, maka dia akan mengampuni kan gitu. Tapi kan berjalanlah waktu, ini manusia tidak sadar juga, tetap saja kepala batu. Baca namanya tadi Yesaya 6 ayat 8 sampai ke 13. Perhatikan ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Coba yang segala ya. Makanya saya berulang-ulang kali, kau orang Kristen, marilah kau sadar diri. Jangan kau ikutin ajaran Pak Pendeta. Mari kau berusaha sendiri, kau baca kitab suci ini. Pasti kau selamat. Tapi kalau kau harapkan namanya Pak Pendetamu itu, cepat atau lambat Tuhan akan datang loh. Ini orang-orang Kristen ini, beda namanya orang-orang Israel ini. Sekalipun tadi mereka dihajar dan lain sebagainya, tapi masih dijanjikan loh saudara. Ya, ada janji itu, mereka itu tidak mungkin dilenyapkan saudara. Ya. Makanya ini nubuatan Yesaya ini sampai sekarang ini enggak? Sampai sekarang ini enggak? Ya. Bayangkan aja dari Yesaya ini sampai ke zaman Yesua itu hampir 1000 tahun. Ya. Hampir 1000 tahun ya, kurang lebih 800-an tahun itu dari Yesaya ini sampai kepada namanya Tuhan Yesua saudara ya. Pada waktu zaman Yesua diperingatkan mereka enggak supaya kembali kepada hukum Tuhan. Ya. Tetap diperingatkan. Akhirnya akhir hidupnya apa? Mereka bilangin toh, pada waktu peringatan terakhir kepada Israel ini, kan tadi kan dia bilang ini, ya, bikin bangsa ini keras hatinya, ya, bikinkan telinganya itu tidak mendengar, bikin matanya kan buta, kan gitu. Sekarang orang kan mau dengar kita ini kan tetap aja dia tulikan telinganya, gitu. Tetap tulikan telinganya, membutakan matanya. Betul itu saudara. Ini kan tujukan kepada orang Israel saudara. Sampai detik ini, ya, sampai detik ini. Makanya pada waktu Yesua peringatan terakhir kepada namanya ahli-ahli Taurat. Makanya kalau kita baca namanya Matius 23 di sana, celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Makanya kalau kita baca selanjutnya di bawah itu, sampai detik ini siapa sih yang kamu nggak bunuh? Berapa nabi yang saya utus itu kamu bunuh?
Makanya kalau kita baca ayat pasal 24 sana, pasal 24 Matitia 24 sana, pada waktu namanya murid-muridnya, mereka mengagumi namanya bait suci itu, apa kata Tuhan? Coba benarkan ini perkataannya ini. Coba baca namanya ayat 1 sampai 20, ayat 1 sampai 2 kalau nggak salah. Matitia 24. Perhatikan kata-kata itu di situ. Perhatikan, dengar ini. Sesudah itu Yahsua keluar dari bait Tuhan, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Diruntuhkan. Jadi tadi kan dia bilang sampai kosong. Sampai kosong nggak? Akhirnya apa? Peringatan terakhir namanya Tuhan Yesus kepada bangsa Tegar-Tego itu yang dia bilang jahat itu, 70 tahun kemudian hancur nggak Yerusalem? Kosong nggak? Sampai kosong loh saudara. Bayangkan aja dari perkataannya ini sampai tahun 1948 mereka balik lagi ke Yerusalem. Tetap kosong nggak sampai sekarang? Kosong. Tetap kosong saudara. Makanya saya mengatakan ini, kitab para nabi, kitab Mose dan kitab para nabi luar biasa saudara. Makanya kalau ada orang Kristen bilang Taurat tidak berlaku lagi, kalau kembali ke Taurat kamu sama saja kembali zaman batu. Ini manusia, ini sudah mati, dia masih hidup. Jadi secara rohani manusia seperti ini mati saudara. Ya? Lu bayangkan tadi kita bilang ini bangsa yang jahat ini. Mau pukul mana lagi nih? Dari kaki sampai kepalanya. Udah bengkak. Sudah babak belur saudara. Dari raja ke raja sudah babak belur, peperangan. Makanya saya mengatakan kalau ikut baca di 2 Raja-Raja 16 di sana, kan ada kelaparan di utara ini sampai anaknya dimakan itu. Kalau nggak salah ayatnya 2 Raja-Raja 6 ayat 36 kalau tidak salah, coba dibaca Ibu. Itu sampai babak belur mereka ini. Ayat berapa? 36 ya? 2 Raja-Raja 6. Tidak ada ayat 36. 2 Raja-Raja 6, coba kita buka ya, 2 Raja 6 ya. Ayat 28. Ya lihat di situ ada namanya anaknya itu loh yang dimakan. Coba baca di situ. Coba baca. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Yahweh tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan ini, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok." Coba bayangkan aja sampai anaknya dimakan ini saudara, itu namanya pukulan saudara. Ya, makanya kalau kau baca selidiki kitab suci ini ada 3. Peperangan, kelaparan, dan penyakit saudara. Ya. Itu hukuman, itu pukulan. Ya. Bangsa ini dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, tetap saja namanya kepala batu saudara. Baca namanya Yesaya 29 ayat 10. Baca. Sebab Yahweh telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Coba saudara, sekalipun kita disampaikan pakai pasal dan ayat, tetap saja namanya sudah kepala. Karena harus nubuatan itu harus tergenapi. Makanya kalau baca selanjutnya di bawah ayat 11 mengatakan, coba deh kamu suruh baca ini yang bisa baca, katanya. Mereka bilang kitab suci itu termeterai saudara ayat 11 itu. Terus kamu suruh namanya orang yang tidak pernah membaca, memang dia tidak bisa membaca. Lucu-lucunya kamu bisa membaca, tapi kamu tidak memahami. Ya? Coba, Keledai itu dia tahu loh. Yang disediakan palungan kepada Tuhan dia tahu. Tapi bangsa ini kok tidak memahami.
Luar biasa loh saudara. Makanya kitab suci ini kalau ada yang mengatakan mereka tidak ikuti Taurat ini, tidak mengikuti hari-hari rayanya, sabatnya, pondok daunnya, ini manusia yang paling rugi di dunia. Ya. Sekalipun kita kan pakai pasal ayatan, apakah ada orang mendengar? Tidak mendengar, saudara. Saya dulu ada berapa ribu orang kan, ada sampai yang penonton itu kurang lebih ada 9.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 3.000 gitu. Saya lihat ini yang bertahan ini, ya, sampai sekarang itu kurang lebih 300-an itu, ya. Mungkin 300-an itu kalau hari ini mungkin mereka tidak ada namanya paket, mungkin dia tidak kan. Tapi dia masih ada ini saudara, ya. Masih ada. Seperti kemarin sahabat yang kemarin kan masih ada 200-an sekian, ya, yang bertahan nonton di YouTube ini, ya. Saya anggap juga pun yang lain maupun yang subscribe itu orang-orang yang sudah memahami, ya. Beda yang sana luar saudara, dia lihat begitu boro-boro dia mau nekan, ya. Mungkin dia nekan saja, habis itu dia dengan sepotong langsung dia tinggalkan saudara. Karena itu tadi sudah dibutakan mata rohaninya, telinganya dia tutup, ya. Karena sudah ada nubuatan, ya. Padahal kalau kita selidiki kitab suci ini, ya, tadi kan kita sudah baca namanya Yesaya 29 ayat 10 mengatakan, ya, mereka apa? Ya, mereka bikin dia ngantuk. Kalau orang sudah ngantuk itu orang, makanya coba kalau setiap saya ngomong, saya perhatikan mereka, ya mungkin dari keluarga aku sendiri juga lah. Setiap saya ngomong, mereka ngantuk sudah. Ya ampun, dia tidak merespon. Kenapa dia tidak merespon? Dia tidak lihat lagi yang saya sampaikan, tapi dia lihat detailnya. Rata-rata keluargaku seperti itu, ya. Itu keluargaku sendiri, apalagi orang lain. Saya kembalikan juga waktu saya seliti namanya Injil ini, itu keluarganya apa? Apa keluarganya sendiri Yesua itu? Ya kan? Mereka anggap Yesua itu apa? Tidak waras lah. Waras lagi loh saudara. Coba baca Ibu Ana. Itu apanya kalau nggak salah itu Markus 3 ayat 21. Ya. Jadi saya ini Tuhan, apalagi benar lu saudara jadi nubuat. Ayat 21. Waktu itu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Tidak apa kata? Tidak waras lagi. Tidak waras lagi, dikatakan ini ibunya saudara. Pada waktu dia lahir itu saudara, dia datangin malaikat saudara, akan berjalanlah waktu ibunya juga pikun saudara. Cobalah saudara, ya. Makanya kalau kau baca selanjutnya di dalam itu ada ibumu di luar sana. Ibuku itu orang yang melakukan hukum Tuhan, itulah ibuku, itulah saudara. Dia tidak mengakui, biarpun ibunya tidak mengakui kalau engkau menolak namanya hukum Tuhan. Amin. Lu tidak waras lagi. Makanya dari kata-kata itu saya sadar juga. Saya ini bukan nabi. Bukan Tuhan. Juga bukan nabi. Nah ini Tuhan sendiri pun mereka bilang sudah gak waras lagi. Kurang apa lagi diperlihatkan di depan matanya mereka. Orang buta tuh bisa melihat. Orang mati dibangkitkan. Kurang apa lagi? Ya. Kurang apa lagi saudara? Mereka bilang tidak waras. Luar biasa jahatnya orang Israel saudara. Ya. Makanya saya bilang sejahat-jahatnya namanya orang Israel lebih jahat loh orang Kristen. Ya. Siapa yang menolak ini? Siapa yang membantai? Saya lawan itu, ya. Ini saya bawa hari ini saudara. Ini bangsa yang jahat ini. Ya. Sekalipun kamu berulang-ulang kamu berdoa, kamu mempersembahkan hari raya dan lain, tetap aku memalingkan mukaku. Selama engkau tidak sadar, selama engkau tidak kembali kepada hukum. Padahal Tuhan itu sangat menyukai. Kalau engkau mengenal Tuhan yang benar, kau mencintai hukummu, itu dianggap namanya harta yang harta itu. Coba baca apa Yesaya 33 ayatnya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh itulah harta benda Sion. Itulah harta benda. Ulang lagi Bwana supaya pendengar di sana mencatatnya. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh itulah harta benda Sion. Catat ini.
Engkau catat ini ya, baik-baik. Ya. Catat baik-baik. Makanya namanya Yesaya ini kau harus baca tuntas supaya nggak gagal paham. Ya. Yesaya 45 ayat 23 mengatakan, apa yang keluar dari mulutku aku tidak akan namanya narik lagi. Ya. Jadi Tauratku itu tidak ada yang mengatakan itu batal. Tuhan sendiri apa yang keluar dari mulut tidak mungkin aku tarik lagi. Coba baca Yesaya 45 ayatnya 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Coba, saya pesankan kepada kau pendeta, kau belajar lagi kitab suci, jangan kau ngomong kita bicara kebenaran, tapi lu bilang Taurat tidak berlaku. Ya. Kebenaran itu adalah Taurat karena keluar dari mulutnya Tuhan. Amin. Harus kau sadar itu. Terus berjalanlah waktu ini saudara. Zaman Yeremia itu makin parah nggak? Parah. Makin parah. Jadi habis Yesaya ini ada namanya Nabi Yeremia saudara. Makin parah nggak? Makin parah mereka ini. Baca Yeremia 6 ayat 10. Yeremia 6 ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Yahweh menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Makin tutup telinga ini saudara. Makin tutup telinga, makin tidak pedulikan. Ini kan habis namanya Yesaya ini ada namanya Yeremia itu zaman Raja Yosia saudara. Dari Yosia itu sampai kepada Sedekia dibuanglah ke Babel ini. Ini nabi satu ini pun juga ingatkan mereka terus menerus ini supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Tetap namanya kepala batu saudara. Tetap kepala batu. Kita lihat lagi di situ namanya Yeremia 9 ayat 3 sampai 6. Kita lihat saja, kita catat ini kelakuannya mereka ini dari generasi ke generasi ini saudara. Begitu jahatnya mereka ini, ya. Baca namanya Yeremia 9 ayat 3 sampai 6. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu, mereka enggan mengenal Yahweh. Coba saudara, ya. Penindasan demi penindasan, tipu demi tipu. Tadi coba ulang lagi namanya Yesaya 9 ayat 3 sampai 6. Ayatnya 3 sampai 6. Yeremia 9 ayat 3 sampai ke ayat 6. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Yahweh tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai penfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu, mereka enggan mengenal Yahweh. Coba saudara, itulah saya bilang Kristen itu gak mau saudara mendengar sedikit namanya Taurat, langsung kamu kembali ke batu dengan nama-nama Yahweh sedikit itu nama setan. Ini pengajaran orang Kristen yang dari Eropa saudara. Berapa orang yang kau bunuh? Kau bunuh orang. Tercatat loh di sini mereka. Ayat 23 24. Ayat 23 24. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Aku suka itu. Demikian firman kalau Yahweh. Engkau memiliki kebenaran, kalau engkau memiliki pengetahuan itu aku suka. Tapi sebaliknya sekarang ini,
yang memperlengkapi dirinya dengan titel-titel, mereka tipu dan tipu loh saudara. Mereka membunuh orang, ya know? Padahal kalau kita baca di dalam itu, kalau engkau memiliki pengetahuan, kalau engkau memiliki Taurat itu yang kusuka. Engkau mengenal nama aku sukai. Malah sebaliknya sekarang ditipu demi tipu. Ya, oh kita nggak bisa namanya Pak, orang Israel itu katanya mereka nggak panggil nama Yahweh, kok kita ini siapa? Ya, kenapa sih kita panggil nama Yahweh, orang Israel pun mereka tidak panggil nama Yahweh. Terus orang Israel kok pakai orang Israel, memang sudah benar mereka. Kalau mereka benar itu kenapa tidak dibangun namanya bait suci? Ya, kita lihat sekarang ini peperangan babak belur, nggak orang Israel babak belur, berapa uang yang dikeluarkan itu, berapa nyawa yang melayang. Ya, coba tiap hari juga ada tentara yang mati. Ya. Itu bukan hukuman, dihukum itu saudara sampai saat ini karena mereka tidak sadar. Makanya saya mengatakan saya tidak sadar-sadarnya mereka ini masih ada janji. Gitu? Ya, kepala batunya mereka itu masih ada janji. Tadi kalau kembali namanya Yesaya 6 ayatnya 13 di sana, ya, sekalipun mereka ini dihajar dan dihajar, ya, sampai nanti Yerusalem akan kosong, itu ayat 13 baca loh saudara. Ya, mereka ini ada janji suatu saat nanti dia berdamai dengan bangsa pilihannya ini. Ayat 13 kembali lagi Yesaya 6 ayat 13. Ya. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itu itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi nanti ada tunggulnya, tidak dicabut dengan akar-akarnya, saudara. Jadi bangsa pilihan ini tidak mungkin dilenyapkan di kolong langit, biarpun dikeroyok dan lain, biarpun mereka jahat, tetap saja ini masih dia bela ini, saudara. Makanya bacalah kitab suci ini, kita lihat namanya kerajaan Israel Utara itu, mereka sudah jahat banget. Apakah langsung dimusnahkan mereka tuh? Tidak, saudara, tidak dimusnahkan. Dibuang iya, tapi tidak di suatu saat nanti dia akan dia kumpulkan lagi. Ada firman-Nya, makanya berulang-ulang kali kalau engkau baca Yeremia 31 tuntas, baca juga Yesaya 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, baca itu janjinya kepada orang Israel ini. Sekalipun mereka tuh bangsa yang jahat ini, tetap saja mereka ini dia perhatikan. Kalau kita ini saudara yang ditempel, dibuang itu. Kau bertentangan, kau bilang Taurat itu tidak berlaku, itu dibuang. Bacalah namanya Roma 11 sana supaya kau pintar. Jangan kau ikuti Pak Pendetamu itu penipu, pembunuh. Saya jengkel ini. Coba kalau disampaikan ke telinga mereka itu supaya mereka tuh laporin saya segala macam ini penista agama. Saya bawa nanti kitab suci ini. Saya buka tuh bila persiarkan melalui TV. Saya berani, saya sudah jengkelin. Bukan saya marah loh saudara. Karena ini fakta loh saudara. Zaman kita ini mereka bukan sadar ini pendeta-pendeta ini. Makin menggila. Apalagi kalau mereka kata sampai di tempat ibadahnya, mulailah di situ dia teriak-teriak hati-hati. Itu adalah sempalan Yehova tuh, yang namanya Yosua itu apa tuh? Nama apa tuh? Nama setan itu apa yang bilang sahabat itu? Kau pulang aja namanya zaman batu itu. Kau pulang saja. Kalau kau mau sahabat, kau pergi saja Israel sana. Cobalah saudara, mereka olok-olok itu, mereka lolos itu, lu nipu orang. Padahal kalau ditanya minggumu di mana, kan tidak ada di dalamnya diperintahkan Tuhan hari Minggu. Kan tidak ada di dalam kitab suci, tidak diketemukan itu ada hari Natal tanggal 25 Desember, hari lahirnya. Lu sudah salah, lu tidak mengaku salah. Tetap saja lu ajarin orang berontak kepada Tuhan. Bukankah tadi ini saya pukul di mana lagi ini? Anaknya saja dia pukul sampai babak belur, bagaimana engkau ini? Halo? Yeremia 11 ayat 22 sampai 23. Yeremia 11 ayat 22-23. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka
Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada lagi yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Itu yang dia bilang tadi, gue berikan pukulan-pukulan, peperangan, kelaparan, penyakit sampah. Itulah pukulan-pukulan yang sampai saat ini. Makanya saya bilang, kita ini benar-benar tanggung perbuatan-perbuatan pengadat-pengadat sesat ini. Kita sudah babak belur, banyak keluargaku yang mati sia-sia. Saya ini punya anak saudaraku ini, anak kakak saya itu coba mati karena payudaranya sudah dikeroak di situ sampai nangis-nangis anak ini. Dia nangis, dia peluk sama bapak. Saya mau berbuat apa lagi? Karena ini pengajar-pengajar sesat ini sudah dari generasi ke generasi dari Eropa masuk di Indonesia ini. Mereka tidak sadar ini, saudara. Coba, dia masih ada, masih belum tua benar. Terus dia tinggalkan muridnya. Ini anak saudara saya, guru loh saudara. Waktu saya lihat payudaranya, saya mau pingsan melihatnya seperti itu. Coba, tapi saya mau ngomong, mereka juga sudah tidak dengar. Bukankah pada waktu anakku nanti jual sumpah sana, akhirnya dia datang Pak Pendetanya. Coba, dengan lantangnya Pak Pendetanya, waduh, kami sangat mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Kalau kita baca dalam kitab suci, zaman Yesua itu banyak sekali orang penyakit, disembuhkan nggak? Halo? Dia datang di bumi ini menyembuhkan orang sakit yang karena penyakit, orang lumpuh suruh berjalan, orang buta dari lahir disuruh jalan, disuruh melihat. Coba bayangkan aja, dia datang di bumi ini, bukan dia katakan penyakit. Masa Tuhanmu dia biarkan anak, kalau engkau anak Tuhan, kenapa dia biarkan sampai kau mati seperti itu? Karena kau kurang ajar. Kau tidak mau lagi namanya hukumnya Tuhan. Bacalah Yesaya ini. Seakan hajar dan seakan hajar mereka ini. Ini anaknya. Israel itu diangkat jadi anaknya. Makanya kalau engkau jadi anak Tuhan itu harus cintai namanya hukum Tuhan. Amin. Itu perintahnya. Tapi tetap namanya kepala batu ini, dia batu. Dan batunya batu ini saudara. Kalau engkau baca Yeremia 17 ayat 1, ini makin membatu. Ini bangsa satu, ini bangsa pilihannya ini, dia bukan makin sadar, tapi makin kepala batu loh saudara. Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Coba saudara, makin membatu loh saudara. Makin membatu. Gak karu-karuan. Makanya tadi ada terlupakan kalau kita dari Yeremia 2 tadi, Yeremia 28 sudah dibaca, Yeremia 3 ayatnya 12 sampai ke 14. Sebelum namanya 17 ini, kita kembali lagi Yeremia. Yeremia 3 ayatnya 12 sampai 14. Perhatikan di situ. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikian firman Yahweh. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Yahweh, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Yahweh Tuhanmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing, di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku, demikian firman Yahweh. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Yahweh. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Coba bayangkan saja saudara, ini bangsa ini makin menjadi-jadi. Makanya dia bilangin, kalau kita baca namanya Yeremia 4 ayat 22 sampai 23, makanya
dijulukin mereka bangsa yang tadi kan dia bilang bangsa yang jahat ini, tapi kalau kita baca namanya Yeremia 4 ayatnya 22-23, Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. coba saudara, ini bangsa yang tolol. Tadi dia bilang bangsa yang jahat, Yesaya tadi, ini bangsa yang tolol, bangsa yang bodoh ini, yang menulikan telinganya. Makanya kalau kita baca lagi Yeremia 5 ayat 1-6, cobalah Yeremia, pergilah ke Yerusalem sana, ada nggak orang-orang yang cari kebenaran? Nggak ada lagi katanya. Di sana kau carilah, pasti kau tidak akan ketemu orang-orang yang melakukan kebenaran itu. Yang mencintai hukum-hukum sudah tidak ada lagi katanya. Coba baca namanya Yeremia 5 ayat 1-6. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota ini. Sekalipun mereka berkata demi Yahweh yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Yahweh, tidaklah matamu terarah kepada kebenaran. Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Yahweh. Hukum mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Yahweh, hukum Tuhan mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Coba saudara, mungkin kalau orang-orang kecil, orang-orang awam, ya mungkin sajalah. Cobalah kamu pergi orang-orang pendidikan. Akhirnya dia bilang sama aja mereka ini. Akhirnya dikasih hukuman saudara. 12-17. Mereka 12 tadi Yeremia 5 ayatnya 12-17. Mereka memungkiri Yahweh dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin, firman Yahweh tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah yang akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulut, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu. Hai kaum Israel, demikianlah firman Yahweh. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang tenganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu, laki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan pedang kota-kota yang berkubu yang kau andalkan. Cobalah saudara, dari mulutnya namanya pengajar-pengajarmu itu membakar namanya jemaatnya saudara. Kalau kau salah mendengar, kau tidak memahami kitab suci, benar-benar suatu saat akan kau kebakar. Oleh pengajaran-pengajaran penyesat-penyesat ini, Taurat tidak berlaku lagi. Kalau engkau tidak sadar melalui khotbah ini, cepat atau lambat akan terjadi loh apa yang tertulis di dalamnya. Ayat 21. Beritahu, Tadi Yeremia 5 ayat 21. dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikian firman Yahweh. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang
dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Yahweh Tuhan kita, yang memberi hujan pada Coba waktunya. bangsa yang tolol ini nggak sadar juga, tolol mereka tidak mengenal aku. Dikatakan tolol, bodoh, dongok. Itulah sekarang ini yang di mimbar-mimbar banyak sekali orang-orang dongok, ya, mengajari orang yang tidak benar, menghadang orang. Kalau dia mati sendiri di keluarganya, ya oke saja. Tapi kalau dia menggeret orang lain lagi ini, termasuk juga keluarga-keluargaku, ya, saya sampaikan ini. Orang mau terima tidak terima itu fakta. Ya. Tulisannya ada, bukan karangan saya sendiri, ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Tapi lucu-lucunya saudara, kalau dengar sekarang pendetanya Taurat sudah tidak berlaku lagi, tidak zaman lagi, banyak nggak pengikutnya? Banyak sekali saudara. Mereka bersorak-sorak saudara, ikutin Pak Pendetanya. Apa itu hari Sabat? Apa itu pondok daun? Padahal di dalam ada tulisannya. Sedangkan tidak ada tulisannya, itulah yang mereka sampaikan. Mereka karang-karang sendiri, itu kan karangannya Eropa. Bawa di sini saudara. Tapi mereka jelaskan orang saudara luar biasa. Ya? Tapi ada waktunya nanti. Cepat atau lambat akan terjadi. Nubuatan-nubuatan nabi-nabi ini suatu saat nanti akan merasakan. Kalau kau sadar hari ini, lu kembalilah kepada hukumnya Tuhan. Sebelum engkau babak belur. Ya. Sebelum engkau babak belur, sebelum engkau meninggalkan dunia ini. Kalau kau sudah meninggalkan dunia ini, kau kecewa nanti. Kau baca namanya sana Luka 16 kalau nggak salah dari 19 sampai ke 31 itu kau baca di sana. Jangan ada penyesalan kemudian hari, ya know? Itu ditulis loh di situ Luka 16 itu ya. Pada waktu namanya orang kaya dia masuk neraka itu tadi panas sekali di sini, tolong Eliasar datang ke sini, dia bilang itu ada kan kitabnya Mose dan kitab para nabi. Tinggal mereka mendengar, tinggal mereka baca. Itu yang menyelamatkan, bukan ajaran Pak Pendetamu yang menyelamatkan. Engkau harus sadar, baca baik-baik itu namanya Luka 16 itu. Ya, kau baca baik-baik, jangan engkau melawan di situ. Sangat jelas loh di situ. Pada waktu orang kaya ini dia bilang, "Waduh panas sekali di sini." Ya, gak bisa kita ke sana itu. Ya, ada jurang, susah diseberangi. Yang penting sekarang itu mereka baca saja, dengar saja namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Jangan ada penyesalan kemudian hari. Ya. Lanjut. Ya. Yeremia 21 ayatnya 5-7. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu, demikianlah firman Yahweh, maka Sedekia raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang, dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedangnya tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tanpa belas kasihan, saudara. Ini anaknya, saudara. Diperingatkan terus-menerus. Tetap namanya bandel, saudara. Makanya kau baca Yeremia ini dengan lengkap. Ya, kau baca raja-raja itu dengan lengkap. Yeremia itu berusaha supaya ini kembali kepada hukumnya Tuhan, tapi tetap bandel. Akhirnya apa? Babak belur nggak? Ya. Lanjut. Ya. Yeremia 29 ayat 17-19. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan.
Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka aku cerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Yahweh yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkan mereka, tidak mendengarkannya. Demikian firman Yahweh. Coba saudara, kau tidak mendengarkan, saya tambah lagi hukuman-hukum, saya pukul lagi sampai mau hancur. Hancur nggak? Zaman Yeremia namanya Israel hancur nggak? Hancur babak belum saudara. Diperingatkan dari awalnya, dikasih tahu itu kurang lebih ya. Dari namanya kalau kita hitung-hitung, dari namanya Yosia ini sampai ke Sedekia itu kurang lebih itu. Ini kan dari Yosia itu sampai Raja Sedekia saja terakhir ini kan Nabi Yeremia ini, ya. Yeremia itu memperingatkan berulang-ulang kali gitu, 23 tahun loh saudara. Tetap saja bandel. Akhirnya apa? Ya, datanglah nama Nebukadnezar itu, dia hancurkan namanya bait suci yang dibangun oleh Salomo saudara. Ya. Diperingatkan. Kalau kita sekarang ini sudah ada tulisannya, tinggal kita baca doang saudara. Tetap saja namanya Pak Pendeta itu mereka benar-benar saya bilangin, itu orang Israel itu sudah berani banget. Tapi namanya Pak Pendeta lebih berani lagi. Makanya saya mengatakan, Pak Pendeta, kalau ada janggutmu sedikit masih mendingan mungkin dilihat malaikat mungkin agak takut sedikit lah kan gitu kan. Lu udah kayak banci saja di mimbar itu lu ngomong seperti itu. Taurat tidak berlaku. Tunggu nanti waktu, mungkin dicatat itu saudara. Berapa orang yang kau bunuh di bumi ini suatu saat nanti akan dibuka di buku ya, atas perbuatan-perbuatan kalian ini ya, yang sudah dari generasi ke generasi kurang lebih lah ya. Kristen ini masuk di Indonesia kurang lebih sampai saat ini mungkin 400 tahun loh saudara ya. Ya. Jadi penyesatan demi penyesatan, pembunuhan demi pembunuhan teruslah berjalan sampai saat ini saudara. Berhenti. Ya kan? Yeremia 44 ayat 10 sampai 13. Yeremia 44 ayat ini supaya kita ikuti saja di dalam isi kitab suci ini. Kita beritahukan yang tidak sempat baca ini, kita beritahukan ya kepada di luar sana. Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat tidak pergi ke tanah Mitsraim untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mitsraim. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mitsraim sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Cobalah saudara, kalau kita baca tadi ini sebelumnya namanya Yeremia 44 ini, kan sudah diperingatkan awal-awal, akhirnya datanglah Nebukadnezar, dibakarlah namanya Yerusalem, saudara. Akhirnya apa? Mereka paksa lagi Yeremia itu melarikan diri ke Mesraim, saudara. Akhirnya diperingatkan Yeremia, jangan di sana, jangan pergi, tinggal saja di sini, kamu tidak diapa-apakan. Tetap memaksa dia. Akhirnya diberitahukan lagi, kamu nanti di sana, kamu tetap kena namanya penyakit, kelaparan, dan perang saudara. Ya, coba saudara, tetap saja mereka tidak mau loh. Padahal kalau kita baca, ini kan ajaran namanya Raja Daud ini ya, dicatat dalam Mazmur itu, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan di situ Mazmur 1 ayatnya 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba seperti tanaman yang tidak layu, saudara. Nggak mungkin lu mati karena penyakit. Karena kita ini katanya, kita adalah baiknya Tuhan. Kita adalah rumahnya Tuhan. Masa sih rumahnya Tuhan digerogotin begitu? Coba. Ya, ini ajaran-ajaran pendeta, ini penyesat-penyesat ini. Luar biasa kejahatan mereka ini. Ya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Ya, yang berbahagia tuh yang merenungkan siang dan malam karena dia punya pengetahuan, karena dia mencintai namanya Taurat. Katanya, kamu akan berbahagia, kamu akan luput dari segala penyakit, kamu akan luput dari perangan, kamu akan luput dari kelaparan. Itulah jaminan namanya hukum Tuhan. Ya. Sekarang ada jaminan, Pak Pendetanya bilang suruh buang. Ini kan konyol betul ini, ya. Makanya dia bilang, gue pukul di mana lagi nih? Cari tempat pukul sudah kagak ada lagi ini, coba sudah bengkak semua ini. Tapi manusia ini tidak sadar juga katanya. Coba kita ini sudah babak belur loh saudara ya. Kita babak belur loh di Indonesia ini. Sudah lengkap loh saudara. Penyakit di mana-mana, bencana demi malapetaka. Pada waktu lagi ada kena bencana itu saudara, datang lagi Pak Pendetanya. Dia bilang, kami sayang engkau, tapi Yesus ini malah petaka loh saudara. Coba Pak Pendetanya sempat-sempatnya datang lagi di situ, dia pungut lagi. Orang sudah mati juga masih dia pungut lagi. Luar biasa. Tapi pengikutnya banyak loh saudara. Apalagi kalau dia dengarin kata-kata itu, kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau, lebih lagi. Terus agar dia nangis sedikit Pak Pendetanya. Coba lo saudara. Ya, kalau engkau tidak peka, kalau engkau tidak punya pengetahuan akan kebenaran ini, cepat atau lambat nanti pasti akan digenapi apa yang ditulis di dalam isi kitab suci. Pasti digenapi, ya, cepat atau lambat. Ya. Banyak lagi sekarang orang, ya. Tadi kan marahnya Tuhan tadi, mereka tinggalkan hukumnya Tuhan, terus tidak mengenal aku lagi. Ya. Terus banyak orang sekarang, khususnya orang-orang Kristen ini, kita panggil nama Yahweh, kita ini siapa sebenarnya? Mereka orang Israel itu tidak pernah mau, karena ini namanya sangat kudus katanya. Kalau kita baca dalam kitab suci di dalamnya, tidak demikian. Kita harus berseru kepada nama Yahweh, kita harus ingat nama Yahweh, bahwa nama Yahweh lah yang keluarkan Israel dari perbudakan. Diajari kita itu, ya, supaya kita ingat nama ini sampai selama-lamanya. Tapi kalau engkau tidak berseru kepada nama Yahweh, pasti kena celaka. Amin. Ya. Coba satu orang baca namanya Yeremia 44 ayatnya 26-27. Maka dengarkanlah firman Yahweh, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Misraim. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar. Firman Yahweh, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Misraim, dengan berkata, demi Tuhan Yahweh yang hidup. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Misraim akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Cobalah saudara, inilah yang mereka salah tafsir. Padahal kalau kita teliti dengan baik, kita baca pakai hati kita, ya, dengan saya sekarang, dengan kamu tidak berseru kata namaku lagi, kamu tidak ingat namaku lagi, akhirnya kamu kenapa? Celaka, saudara. Inilah yang dipakai oleh orang Kristen ini maupun orang-orang Yahudi sendiri ini, saudara. Mereka salah tangkap di situnya, gitu. Karena mereka bandel sekarang memaksa namanya Yeremia itu untuk kabur ke Misraim, saudara. Mereka tidak mau tahu. Kalau kita baca ayat sebelumnya di sana, mereka tetap mempersembahkan kepada Ratu Sorga, saudara. Gara-gara kami tidak persembahkan Ratu Sorga lagi sekarang, akhirnya kami seperti ini. Yeremia bilang, karena itulah tadi sehingga kamu ini hancur. Akhirnya dia bilang, mulai saat ini, kamu tidak berseru ke namaku lagi. Dengan itu kamu akan mati celaka.
Ya, benar nggak? Sampai saat ini, ya. Sampai saat ini orang Yahudi nggak mau loh, saudara, memanggil tetap namanya apa? Apa? Adonai atau Hasem, saudara. Ya. Jadi benar-benar Yahudi orang Israel babak belur nggak? Babak belur yang parah itu kan zaman kapan? Ya, kan? Waktu mereka rasakan yang benar-benar nubuatan itu, zaman apa, perang dunia pertama dan dunia kedua, saudara. Ya. Pada waktu zaman perang dunia pertama dengan kedua, mereka berseru ke Adonai nggak? Ada jawaban nggak? Ya. Tidak ada jawaban lagi. Ya. Disitulah benar mereka babak belur, hancur karena mereka diambil, namanya mereka orang Israel, dilemparin ke kamar gas, ya. Ya. Dari situlah mereka itu tahu perang dunia ketiga itu, mereka lari kembali ke Yerusalem yang kosong tadi, ya. Tahun 1900 namanya 48 itu mereka merdeka. Yang merdeka kan itu Inggris, loh, saudara, ya. Ya. Makanya saya mengatakan, sekalipun mereka seperti itu, ada waktunya nanti dia berdamai kepada bangsa pilihan tadi. Ya, di mana janjinya mereka tadi? Tadi kan kita sudah baca namanya Yesaya 6 ayat 13, ya. Nanti akan tumbuh tunggul dari pohon yang sisa tadi yang ditebang tadi. Tapi tidak dicabut dengan akarnya, tapi masa ada yang tumbuh. Makanya engkau baca lagi nanti Yeremia 31 ayatnya 1 sampai ke 40, nanti dia berdamai, ya. Maka itu namanya perjanjian baru dengan orang Israel. Kau baca namanya Yeskiel 36, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, ya. Makanya 39 nanti berakhir segala-galanya, makanya bait suci ketiga akan dibangun, ya. Bait suci yang dibangun tadi itu yang dinubuatkan oleh namanya Yeremia, ya. Kalau kau baca Yeremia 31 ayatnya 38 sampai 40, coba Bu Ana baca. Itulah namanya perjanjian baru dengan orang Israel yang dimanfaatkan oleh Kristen ini, seolah-olah zaman Yesus mereka bilang ada perjanjian baru, sebenarnya tidak ada. Dan tidak pernah Tuhan mengajarkan kepada orang asing supaya meninggalkan hukum Taurat, bikin perjanjian baru. Tidak pernah ada. Yang benar itu baca saja itu yang Yeremia 31 ayat 38 sampai 40. Yeremia 31 ayatnya 38 sampai 40. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Yahweh, bahwa kota ini akan dibangun kembali bagi Yahweh dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke Bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Yahweh. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Dan tidak akan dirobohkan sampai selama-lamanya. Itu namanya perjanjian baru dengan orang Israel. Makanya baca tuntas namanya Yeremia 31 ayat 1 sampai ke 40, ya. Supaya engkau tidak gagal paham, supaya engkau tidak ditipu. Jadi seolah-olah namanya zaman Yesua itu ada namanya perjanjian baru, tidak pernah ada, tidak diketemukan di situ, ya. Zaman Yesua itu mengajak orang Israel supaya kembali kepada hukum Tuhan. Makanya perlu sekali supaya engkau punya pengetahuan yang benar, bacalah namanya keempat penginjil ini, ya. Matitia, Markus, Luka maupun namanya Yohanan. Sebenarnya juga Rasul Saul sendiri pun juga dia tidak pernah membatalkan hukum Taurat, saudara, ya. Malah dia bilang mengokohkan dan meneguhkan. Makanya saya mengatakan tulisan-tulisan Rasul Saul itu sudah banyak yang diperkosa. Tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itu yang sudah dibuatkan oleh Yeremia 8 ayatnya 6 sampai 7 sana sudah dinubuatkan, itu benar-benar terjadi pada waktu itu. Mereka coba-coba tuh tulisan-tulisan itu diperkosa itu. Coba satu orang. Ayatnya Yeremia 8 ayatnya sudah dinubuatkan, ya. Nah, pena-pena palsu, penyuruh palsu tadi itu. Yeremia 8 ayatnya
7-8. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Jadi sudah dibuatkan itu pena-pena palsu ini, artinya penulis-penulis zaman itu tuh, coba saja mereka ngajarkan sekarang kan kepada jemaatnya orang Kristen itu Taurat sudah tidak berlaku. Ini pengajar-pengajar penyesat ini, ya. Jadi sudah dibuatkan. Misalnya hukum mereka robah nanti kan. Kemarin sudah saya angkat namanya Daniel 7 ayat 25 di sana sudah dinubuatkan nanti mereka merubah waktu maupun hukum gitu kan. Coba kita lihat sekarang kan, tidak ada lagi Sabat, ada namanya hari Minggu, ya. Tidak ada lagi Pondok Daun, ada namanya apa? Natal. Kalau kamu selidiki dalam kitab suci, tidak pernah ketemukan, tidak pernah ada. Dan zaman itu, zaman Yesua itu, tidak pernah mengajarkan apa ajaran baru. Yang mereka ajarkan adalah namanya Taurat itu. Ya. Makanya kalau kau baca keempat penginjil itu, tidak lu ketemukan. Ya. Tidak ketemukan ajaran-ajaran baru. Tuhan mengatakan supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Makanya saya mengatakan, bacalah namanya Matitia 5 ayat 17-20. Bacalah Matitia 19 ayat 16-26. Bacalah namanya Markus 12 ayatnya 28-34. Bacalah namanya Luka 10 ayatnya 25-28. Supaya engkau tidak gagal paham. Kalau engkau baca di situ, maka tidak pernah akan kau pengaruh dengan pendusta-pendusta ini yang sampai saat ini merajalela. Pasti kau tidak akan pengaruh. Ya? Karena ini penyesatan ini, orang malas namanya cari kebenaran ini, sudah memang dari zaman tadi kan, saya mengatakan tadi, zaman namanya Yesaya, ada nabi-nabi yang lain, contoh namanya Hosea, sambil Hosea saja lah hari ini, itu kalau kau baca Hosea 4 ayat 1-2, perhatikan di situ, Hosea 4 ayat 1-2, Dengarkanlah firman Yahweh, hai orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Jadi mereka ini, sekarang coba kita lihat Pak Pendeta sekarang. Kita bicara tentang kebenaran, hak kebenaran. Mereka tidak jelaskan apa itu kebenaran. Ya, tidak pernah menjelaskan, hanya spontan saja, karena dari mulut ke mulut itu kata itu, tapi tidak dijelaskan. Makanya karena ini antara Hosea dengan namanya Yesaya itu sejaman, saudara. Karena Hosea sendiri pun zaman apa? Raja Usia, ya. Makanya dicobalah kau tadi di sini, tidak ada lagi yang mencari kebenaran itu. Mereka hanya berbohong dan berbohong, penipu dan pembunuh ini. Makanya saya mengatakan kalau dulu itu mereka bunuh fisik, tapi sekarang ini yang dimimba mereka bunuh secara roh, saudara. Mereka menyimpang, mereka meninggalkan hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi. Ini pembunuh sebenarnya. Jadi yang mendengarkan ajaran mereka itu sebenarnya sudah mati rohani. Karena mati rohani, makanya rentan sekali penyakit, saudara. Bencana, malapetaka, penyakit, banyak. Makanya sekarang itu anak-anak kecil, saudara ya. Anak kecil sekarang sudah ada namanya sakit apa? Apa tadi? Gagal ginjal, saudara. Anak-anak kecil, masih kecil, saudara. Sudah gagal ginjal, saudara. Banyak masa bilang, apalagi kan anak-anak perempuan itu kan masih gadis. Sudah banyak yang mati karena penyakit kanker payudara, saudara. Kenapa seperti itu? Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan ini. Ya. Mereka tidak pedulikan, saudara. Ya. Apakah di YouTube ini tidak mendengar sekian orang? Pasti mendengar. Tapi tetap namanya mentulikan telinganya. Ya. Jadi ingat ya, zaman tadi Hosea 4 ayat 1-2, baca lagi ke bawah ayatnya 6-7. Ayat 6-7. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba saudara, mereka mati ini karena tidak mengenal aku lagi.
Mereka tidak pedulikan lagi hukumku. Coba saudara, makin bertambahlah mereka, makin jahatlah mereka ini. Makanya saya mengatakan ini sekarang, makin banyak lagi manusia di dunia, makin jahat mereka ini. Kenapa seperti itu? Karena pengajar-pengajarnya ini. Pengajar-pengajar mereka tidak lihat lagi isi kitab suci. Dipiara saja dari Eropa sana ajaran itu. Taurat sudah tidak berlaku lagi. Nama Yahweh itu nama setan. Padahal di dalam kitab suci itu masih ada nama Yahweh. Kok tega-teganya gitu loh. Ini pendusta-pendusta pembunuh ini. Kita harus sampaikan saudara. Ini keras loh ini. Saya mau pukul di mana lagi mereka ini. Sudah babak belur saja mereka tetap ngeyel. Kepala batu ini. Ini fakta. Hosea 8 ayat 1. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Yahweh. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Coba mereka mendurhaka namanya. Sekarang saya bilang pendeta-pendeta durhaka ini harus kita lawan. Jadi firman Tuhan itu kekal. Sampai kapanpun itu saya akan lawan. Saya sampaikan ini. Kapan saya sampaikan? Kalau ada yang kita sadarkan. Kalau tetap mereka kepala batu cepat atau lambat. Seperti zaman namanya Yeremia kan. Sebelum namanya bait suci dihancurkan itu sudah diperingatkan terus menerus. Tapi tetap mereka bandel. Akhirnya apa? Di Yerusalem yang dibangun dengan emas akhirnya hancur. Ingat baik-baik. Suatu saat nanti akan dihancurkan juga. Yang kepala-kepala batu itu. Yeskiel 6 ayat 11-12. Beginilah. Ini berlanjut lagi loh saudara ya. Padahal Yeskiel ini ada di dalam pembuangan. Tetap mereka kepala batu ini. Batunya batu ini. Benar-benar batunya ini. Yeskiel 6 ayat 11-12. Beginilah firman Yahweh. Bertepuklah dan hentakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah, awas. Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Yeskiel 22 ayat 26. Dihajar ini saudara, tetap juga tidak sadar ini saudara. Dalam pembuangan aja pun tetap merontak saudara. Mereka tetap tidak pedulikan, sudah tulikan telinganya, pakai pasal, pakai ayat pun nggak mau saudara. Sudah ditunjuk-tunjukin itu. Namanya ini loh hukumnya Tuhan, tetap tidak mau. Baca. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dengan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Mereka memperkosa apa? Memperkosa hukum Taurat, saudara. Memperkosa, saudara. Sekarang ini orang-orang Kristen bukan memperkosa lagi. Mereka bilang tanggung banget memperkosa, katanya. Buang sekaligus ya. Larang namanya orang-orang namanya. Kalau ada sabat itu, sesat itu. Itu namanya yang jangan batu itu kata. Jangan itu, tidak benar itu. Bukan ajaran Tuhan. Perjanjian baru kita tuh pakai namanya itu. Coba berapa orang yang mati begini saudara. Itu melanggar hukumnya saja pun ada sanksinya. Apalagi lu meniadakan hukumnya ini saudara. Nggak gampang loh. Israel dihajar sampai babak belur. Pukul dari mana aja deh. Kaki sampai kepalanya. Sudah bengkak babak belur. Tapi tetap saja kepala batu ini. Coba saudara. Renungkan baik-baik ini. Jangan kau keabaikan ini. Kalau saya baca kemarin kan masalah kita. Satu hukum berlaku kepada apa? Orang Israel maupun orang asing. Yang paling parah lagi sekarang ini. Coba kita baca dulu. Ini terakhir. Bilangan 9 ayat 6-14. Baca ini. Tetapi bilang ini hukumnya Tuhan. Hukumnya penting sekali ini namanya Pesak ini. Pesak ini penting sekali ini. Sangat penting. Baca dari 6-14. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat. Sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Mose dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat,
Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Yahweh di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Mose kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Yahweh mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus merayakan Pesak bagi Yahweh. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya orang yang tidak najis dan yang tidak dalam perjalanan tetap lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Yahweh pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Yahweh, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Coba saudara, satu hukum berlaku namanya apa? Peraturan Pesak itu hanya berlaku satu hukum. Ya. Coba bayangkan aja, satu hukum. Jangan boleh berbeda. Dan ini perintahnya Tuhan di dalam sangat jelas. Misalnya ada halangan pada waktu kita rayakan Pesak itu tanggal 14, ada halangan orang ini. Mungkin dia ngajak atau dia perjalanan jauh. Dan tidak mungkin besok tanggal 15 atau tanggal 16 atau tanggal 20 Pesak, tidak. Ketentuan Tuhan, tunggu namanya bulan kedua, tanggal 14, baru rayakan Pesak tadi yang ada halangan. Satu hukum berlaku kepada Israel maupun bangsa asing. Ini ketentuannya, saudara. Ya. Coba bayangkan saja sekarang ini, Kristen ini, tiba-tiba Pesaknya tidak jelas lagi. Yang ada yang kita ketemukan, yang kita dengar itu namanya apa? Jumat Agung, saudara. Ya. Jadi Jumat Agungnya mereka, Pesaknya mereka, namanya tanggal apa? Minggu, saudara. Padahal di sini ditentukan Tuhan itu bulan kedua. Jadi kalau ada halangan tadi ya, mungkin kalau perempuan itu mungkin dia lagi mens, atau dia karena tidak tahir kan, gitu. Atau laki-laki apa yang mungkin tidak tahir, atau dia perjalanan jauh, bulan kedua tanggal apa? 14. Tanggal 14. Tidak ada lagi, hanya 2 kali itu. Jadi satu hukum berlaku kepada orang Israel maupun orang asing. Kalau kita baca lagi 1 Korintus 11, ini hukum tadi kan ada sangkut pautnya di bawah ini. Sekalipun kamu merayakan ini dan lain sebagainya, tetap aku akan memalingkan muka. Ya. Selama engkau tidak kembali semua hukumku itu, sekalipun perayaan-perayaanmu itu sudah orang tidak saya akan dengar. Ya. Saya tetap akan memalingkan muka, aku kata. Ya. Jadi 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 31 yang keras. 1 Korintus 11 ayatnya 28 sampai 31. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum cawan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Coba saudara, banyak yang sakit, tidak sedikit yang mati, saudara. Ini ancamannya gampang, saudara. Kalau orang-orang Kristen sekarang, kalau dia dia bermacam-macam nanti. Ada yang duluan